Perkenalkan, nama saya Rasa dari Arifyansyah. Dengan NIM terakhir saya yaitu 149. Saya berasal dari prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya di sini ditemani narasumber dengan Ibu Winanti SPD. Jadi ini tujuan saya di sini untuk menggali informasi bagaimana upaya ibu guru dalam membentuk karakter siswa. Pertanyaan yang pertama yaitu kegiatan atau metode apa yang biasa ibu guru lakukan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Baiklah, terima kasih waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang pertanyaan metode atau mungkin cara kami ya di sini sebagai guru yang mengajar di SD, khususnya di SDN MOS Pati 3, bahwa pendidikan karakter itu memang sudah kita komitmen untuk diajarkan atau minimal diterapkan oleh anak-anak sejak dini. Jadi di sini mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu seperti pembiasaan pagi, itu merupakan salah satu dari penanaman pendidikan karakter. Misalnya setiap pagi itu setiap hari ada bapak ibu guru yang piket, jadi kita dijadwal untuk piket setiap harinya. Tugas yang pertama itu menyiapkan untuk hal-hal administrasi yang terkait dengan buku-buku piket yang harus kami isi. Nah, terus untuk menumbuhkan karakter kepada siswa itu biasanya kita menyambut kedatangan siswa. Jadi siswa itu kita sambut dengan seramah mungkin karena memang sekolah kita adalah sekolah ramah anak ya. Jadi membuat anak itu merasa nyaman, senang, antusias dan semangat untuk datang ke sekolah itu diawali dari kegiatan pagi, misalnya dengan cara menyambut mereka saat baru datang. Diantar orang tua itu biasanya berjabat tangan, ada yang memeluk gurunya. Untuk anak-anak yang kelas bawah kan masih kayak keibuannya, ke bapaknya ada, jadi kita rangkul, kita peluk, saling menanyakan kabar. Ya, pokoknya kita sambutlah seramah mungkin agar untuk membangkitkan rasa siswa itu merasa bersekolah di SDN MOS Pati 3 itu merasa dihargai, diperhatikan sehingga nyaman, yang akhirnya membuat mereka merasa senang ya, senang untuk meraih pendidikan di SDN MOS Pati 3 ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan terbesar yang ibu guru hadapi dalam upaya membentuk karakter siswa? Ya, baiklah, tentu saja kami di sini Bapak Ibu pendidik sebenarnya kami juga ada tantangan-tantangannya dalam kaitannya untuk menanamkan pendidikan karakter untuk anak-anak usia 7 sampai 12 tahun ya. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 6, yang pertama itu mereka berangkat dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi kita setidaknya menanamkanlah, kalau misalnya di rumah belum terbiasa salim, belum terbiasa mengucapkan salam setiap bertemu orang misalnya, nah itu di sekolah kita biasakan untuk menerapkannya. Jadi menjadi suatu kebiasaan yang sudah nanti melekat ke hati nuraninya, seperti itu. Atau biasanya itu masing-masing anak itu punya tingkat sopan santun yang berbeda. Ada yang masih ya seperti itu, belum tahu kalau ini sopan apa enggak gitu. Ini dalam hal kaitannya dengan sopan santun. Terus selain itu, dengan jumlah murid yang sangat besar, karena kelas kita itu paralel dibandingkan dengan SD-SD negeri di sekitar sini, jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami sebagai pendidik, bagaimana caranya memanajemen atau mendidik anak dalam jumlah yang besar kan berbeda dengan jumlah anak yang sedikit. Nah, jadi itu menjadi tantangan buat kami. Jadi waktu yang kita luangkan otomatis lebih panjang lagi, harus lebih ekstra sabar lagi. Seperti itu yang kita rasakan tantangan-tantangan selama ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut ibu guru menjadi pencapaian terbesar dalam upaya membentuk karakter siswa?
Baiklah, untuk bagi kami, untuk pendidik di sini kaitannya dengan pendidikan karakter, memang tujuan kita mendidik di sekolah kan tidak hanya anak itu pintar dalam akademik. Oke, saya itu setiap hari menasihati anak-anak di kelas saya itu seperti ini. Anak-anak itu pintar kayak apa kalau nggak punya sopan itu tidak ada artinya. Jadi dalam hati kami itu anak-anak itu satu mempunyai karakter yang positif, berbudaya positif, sudah pasti bisa menjunjung nilai-nilai yang baik dan benar. Bonusnya, plusnya adalah anak-anak itu mempunyai kemampuan akademik yang nantinya kita persiapkan untuk bersaing di generasi yang akan datang. Jadi ada dua ya, jadi untuk pendidikan karakter, sikap, dan juga akademik. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana ibu guru bekerja sama dengan pihak orang tua dan pihak sekolah lainnya untuk membentuk karakter siswa? Baiklah, jadi tentunya kami untuk membentuk karakter siswa itu saya tidak bisa bekerja sendiri, ya, hanya saya mengandalkan sendiri tidak. Otomatis kita memang harus ada kerjasama dengan orang tua karena anak itu berangkat dari rumah, pastinya harus ada persiapan dari orang tua. Kita ya sekali enggak sekarang itu kan kita menanamkan kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi untuk tidur cepat, bangun pagi, beribadah, mereka masih di rumah. Jadi kita tekankan nanti orang tua untuk memberi pengertian lah, paling nggak memberi contoh anak-anaknya untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan pendidikan kami untuk orang tua. Selain itu kan kita punya paguyuban, jadi kita komunikasinya dengan paguyuban. Jadi semisal anak ada yang melanggar peraturan atau mungkin kurang disiplin, kurang apa, kita pasti komunikasikan dengan orang tua, dengan bapak ibu guru di sekolah. Mungkin kita sebagai rekan kerja, nah itu biasanya ada masukan, Bu ini bagaimana anaknya seperti ini mengambil langkah sama-sama refleksi ya. Jadi sama-sama refleksi itu dalam rangka untuk mencari solusi yang sekiranya kita sendiri kadang mau mengambil keputusan itu masih ragu-ragu. Untuk pihak sekolah otomatis kita sebagai di sini ada instansi, ada pelindung ya, pelindung dalam hal di sini pimpinan kita yaitu ibu kepala sekolah. Jadi memberikan arahan-arahan harus menangani anak begini, konflik dengan anak seperti. Untuk masyarakat sudah pasti, untuk masyarakat luas ya kami meminta dukungan dari pejabat-pejabat yang berwenang di sini, maksudnya yang berkompeten, nanti supaya dapat menambah atau memberi dorongan motivasi kepada kami dalam rangka untuk mencetak pendidikan karakter bagi anak-anak. Baik, terima kasih kepada Ibu Winarti SPD telah meluangkan waktunya pada siang kali ini. Sekian wawancara dari saya dan juga Ibu Winarti. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.